Get out. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan bertambah rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film tentang seorang pria yang berprofesi menjadi tukang reparasi rumah yang terlilit banyak hutang sampai dia rela mencuri batu perhiasan di rumah sang majikan. Tapi sayangnya dia harus berhadapan dengan psikopat sadis. Oke, tidak usah panjang kali lebar, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Film dibuka dengan sepasang suami istri bernama Larry dan Gina pulang ke rumah sehabis dari minum amer. Saat masuk ke dalam kamar, mereka dikejutkan sebuah kotak aneh di sebelah kamar tidurnya. Di atas kotak itu berisi catatan untuk koleksi. Kotak itu tiba-tiba bergerak. Larry penasaran dengan isi kotak itu, berniat membukanya, meskipun sang istri tidak mengizinkan. Saat kotak aneh itu dibuka, Larry berteriak dan film pun dimulai. Kita juga diperkenalkan dengan Arkin, seorang tukang yang sedang merenovasi rumah. Karena baru saja rumah itu dibeli oleh pria bernama Michael, dia tinggal bersama istrinya bernama Victoria dan dua putrinya. Saat Arkin sedang bekerja, dia dikejutkan dengan putri Michael bernama Hannah, memintanya untuk bermain pesta teh bersama. Saat Arkin duduk bersama Hannah, dia mencoba mengambil cangkirnya karena ada serangga di cangkir itu. Michael mencoba masuk dan mengatakan apa yang terjadi, namun Arkin langsung permisi keluar untuk melanjutkan pekerjaannya. Well, I got your door working. Saat Arkin sedang istirahat sambil udut santuy, putri Michael bernama Jill mendekatinya, lalu meminta join rokoknya dan ngobrol sebentar sebelum Jill masuk ke dalam rumah. Saat di dalam rumah, Jill berdebat dengan ibunya karena dia tidak mau ikut pergi liburan bersama keluarga. Sebelum Arkin pulang, Michael memberikan upah kerja Arkin. Dia juga mengatakan akan pergi untuk berlibur. Have a safe trip. Setelah Arkin pulang kerja, dia bertemu putrinya bernama Cindy dan istrinya bernama Lisa. Belum ada 10 menit ngobrol dengan putrinya, istri Arkin langsung minta duit buat bayar utang karena dia sedang dicari rentenir. Namun apalah daya, uang hasil buruh Arkin tidak cukup untuk membayar hutangnya. Lisa mengatakan jika harus membayar utang ke rentenir nanti malam. Arkin pun berjanji dia akan memberikan duit malam itu juga. Dan disinilah ceritanya menjadi menarik. Arkin pergi menemui seorang pria bernama Roy. Berdasarkan percakapan mereka, Arkin dan Roy ternyata mantan narapidana yang akan merencanakan merampok rumah yang sudah diberitahu oleh Roy, di mana rumah itu milik Michael. Arkin berencana akan mengambil sebuah batu permata di sebuah berangkas di rumah itu. Demi menyelamatkan istri dan anaknya dari rentenir, Arkin menyetujui untuk membagi hasil curian dengan Roy 60, sementara 40 untuk Arkin. Tak lama dari itu, Arkin sudah OTW ke lokasi rumah Michael. Saat berada di halaman rumah, dia dikagetkan dengan seekor anjing yang dirantai mencoba menyerangnya. Dia melanjutkan misinya dengan membuka pintu depan. Arkin berjalan ke lantai atas untuk menemukan kotak berangkas. Setelah menemukannya, Arkin mencoba untuk membuka berangkas itu dengan peralatan canggihnya. Namun dia menghentikan sebentar karena dia mendengar langkah kaki menuju lantai atas. Saat Arkin berusaha bersembunyi, kita bisa melihat ada sosok lain di dalam rumah. Arkin menyelinap ke bawah dan mencoba untuk keluar rumah, tapi pintunya terkunci. Arkin berusaha bersembunyi lagi, kembali ke lantai atas. Terlihat orang tersebut menggunakan sebuah topeng. Dia memasuki ruang bawah tanah, sementara Arkin terus mencoba membuka kunci berangkas. Terdengar sebuah teriakan melalui ventilasi yang membuat Arkin gagal membuka berangkas itu lagi. Dia kemudian bersembunyi di lemari. Saat Arkin akan menutup pintu, dia melihat Michael dengan kondisi berlumuran darah dan terluka parah. Michael berpikir bahwa Arkinlah yang melakukan itu kepadanya. Michael mengambil sebuah pisau, di mana saat pisau itu dicabut, sebuah jebakan aktif menarik kakinya dan membuat Michael terseret dan terlempar ke lantai bawah. Pria bertopeng itu muncul dan menyeret tubuh Michael. Arkin keluar dari persembunyiannya untuk mencoba kabur melalui jendela. Tapi sayangnya jendela itu sudah ditutup menggunakan sebuah papan. Dia mencoba mencari jalan untuk keluar. Dia akan mencoba menelepon bantuan. Tapi sayangnya telepon itu sudah dipasangi sebuah paku yang membuat telinga Arkin kesakitan.
Tak menyerah begitu saja, Arkin mencoba memasukkan tangannya melalui celah di jendela yang ditutup papan. Sayangnya, tangan Arkin terkena jebakan pisau yang membuat tangannya terluka. Kita sekarang dapat menyimpulkan di dalam rumah banyak jebakan mematikan. Arkin kemudian mendengar langkah kaki di kejauhan. Jadi dia bersembunyi di dalam kamar anak Michael. Karena suara jejak kaki itu mendekat, Arkin berusaha turun ke bawah. Dia mencoba untuk membuka jendela, tetapi jendela ternyata ada jebakan lain. Arkin masih berusaha mencari jalan untuk keluar, tapi dia terkena jebakan di wajah yang membuat Arkin memasuki ruangan lain. Ruangan tersebut memiliki jebakan beruang yang diletakkan di seluruh lantai. Untungnya dia berhasil tanpa terkena jebakan. Kemudian dia menemukan tangga lain, tapi tangga itu penuh dengan paku yang mencuat. Arkin mendengar pria bertopeng melangkah ke bawah. Dia pun langsung berjalan melalui pintu terdekat yang membawanya ke ruang bawah tanah. Dia dengan hati-hati melewati anak tangga dalam kegelapan. Tak lama dari itu, Arkin dikejutkan oleh Michael. Arkin mencoba menenangkannya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin membantu Michael. Michael mengatakan jika istrinya berada di dalam kamar mandi dan Hannah masih berada di dalam rumah. Sementara Jill sudah pergi sebelum pria bertopeng itu datang. Arkin disuruh mengambil pistol di brankas rahasianya. Arkin lalu mendatangi istri Michael di dalam kamar mandi. Istri Michael mengatakan jika putrinya Hannah masih bersembunyi di dalam rumah. Arkin pun berjanji untuk menemukan Hannah, lalu menyuruh istri Michael berteriak untuk menarik perhatian pria bertopeng, sehingga dia bisa keluar dari ruangan itu. Rencananya berhasil saat pria bertopeng melangkah ke bawah. Arkin berhasil menyelinap kembali ke atas tanpa diketahui. Sementara Arkin bergegas mencari Hannah. Pria bertopeng itu menyiksa Victoria karena berteriak lalu melukai lidahnya dengan sebuah tang. Setelah itu dia berganti untuk menyiksa Michael. Di lantai atas, Arkin kembali membuka brankas itu setelah mengetahui pin yang disebutkan oleh Michael. Dia mengambil sebuah pistol serta batu permata mahal yang awalnya akan dia curi. Arkin kemudian mencari peluru di dalam lemari, namun dia tak menemukannya. Arkin mendengar suara aneh dari dalam lemari. Dia berpikir itu mungkin Hannah. Arkin melihat kotak merah yang kita lihat di awal film. Ternyata adalah seorang pria di awal film bernama Larry. Dia memberitahu Arkin bahwa pria bertopeng melukai semua orang dan mengumpulkan mereka hidup-hidup dan hanya membunuh yang tidak dia inginkan. Kemudian Larry menjerit dan berteriak, membuat Arkin memasukkan Larry kembali ke dalam kotak. Dia melihat jendela dengan keadaan terbuka. Tapi sayangnya dia harus terjebak sebuah lem panas di lantai. Dia juga berusaha menyelamatkan kucing yang terjebak di lantai lalu melemparkannya ke arah jendela. Tapi kucing tersebut justru mati terkena jebakan. Sementara pria bertopeng mendengar suara kucing itu berusaha mendatanginya. Untungnya Arkin berhasil bersembunyi di sebuah tumpukan bantal. Arkin kembali ke ruang bawah tanah, dikejutkan dengan keadaan Michael yang sudah diedel-edel ususnya. Dia kemudian membebaskan istri Michael. Arkin juga mengatakan jika dia tidak menemukan Hannah di dalam rumah. Arkin kemudian menyuruh istri Michael untuk mengikutinya dan terus melihat punggungnya supaya Victoria tidak melihat suaminya dibunuh. Saat berjalan keluar, dia melihat suaminya yang sudah hancur lebur. Istrinya berteriak panik dan berlari ke atas. Pria bertopeng menikamnya berulang kali sebelum Victoria jatuh ke bawah. Arkin segera bersembunyi di bawah meja. Pria bertopeng kemudian menyeret Victoria yang tidak sadar ke dalam kamar mandi. Arkin bergegas kembali ke atas. Pria bertopeng kemudian menjahit bibir Victoria. Sementara Arkin mencoba untuk keluar melalui jendela. Namun dia justru melihat Jill sedang mesum dengan pacarnya di dalam sebuah mobil. Tak lama dari itu, Jill mencoba masuk ke dalam rumah dengan pacarnya. Mengetahui kedatangan anak Michael mencoba masuk lewat pintu samping, pria bertopeng itu membuka gemboknya. Jill dan pacarnya berhasil masuk ke dalam rumah, tapi mereka justru melanjutkan untuk mesum. Pas lagi sangenya, Jill melihat pria bertopeng itu mengawasi mereka berdua.
Pria bertopeng itu kemudian menyerang pacar Jill dan mendorongnya ke dalam satu ruangan yang penuh dengan perangkap, dan seketika cowok itu tewas. Saat Jill berhasil ditangkap pria bertopeng, dia sempat menelpon nomor panggilan darurat, tapi ponselnya terjatuh. Arkin berusaha melepaskan sebuah papan yang ada di jendela. Dia pun lalu menghidupkan alarm jam untuk menyelamatkan Jill. Saat Arkin berhasil melepaskan ikatan Jill, dia justru mengira Arkinlah yang melakukan pembunuhan itu. Dia pun mengambil sebuah gunting berisi perangkap yang membuat Jill terlempar ke dinding, penuh paku dan langsung tewas. Arkin akhirnya menemukan jalan keluar rumah, dan saat akan meninggalkan rumah, dia justru berhenti saat melihat sosok anak kecil di salah satu jendela yang tidak lain adalah Hana. Dia pun tak tega melihat Hana. Arkin kembali ke dalam rumah untuk menyelamatkannya. Hana ketakutan karena pria bertopeng itu mencoba menangkapnya, tapi untungnya Arkin tiba tepat waktu dan langsung menghantam pria bertopeng. Arkin kembali membawa Hana menemukan tempat berlindung di dalam sebuah ruangan. Sementara pria bertopeng mengejar mereka. Karena di dalam ruangan itu ada TV dan akuarium, Arkin punya ide untuk mengaliri listrik di lantai. Tapi saat pria bertopeng berhasil mendobrak pintu, ternyata pria bertopeng mendorong Larry ke lantai, yang langsung menewaskan Larry karena terkena aliran listrik. Pria bertopeng melempar pisau ke arah Arkin. Untungnya dia berhasil menghindarinya. Kemudian Arkin mengambil Hana dan melarikan diri ke sebuah ruangan yang berbeda. Namun dia terkena jebakan sebuah mata kail. Untungnya di ruangan itu ada jalan rahasia menuju ke ruangan lain. Hana saat itu berhasil kabur. Tapi sayangnya saat Arkin akan kabur, pria bertopeng berhasil menerobos pintu dan baku hantam terjadi dengan mereka berdua. Arkin berhasil melepas topeng psikopat dan melihat wajah pria itu. Tapi sayangnya Arkin terkena ulti pria itu hingga pingsan. Arkin dibawa ke ruang bawah tanah, lalu dia diborgol dan tubuhnya dikaitkan dengan mata kail. Pria bertopeng dengan kejam mencabut paksa giginya Arkin. Tak lama dari itu, pria bertopeng mendengar suara di bawah meja yang ternyata itu adalah Hana. Untuk mencegah pria bertopeng mendekati Hana, Arkin mengejeknya yang membuat pria bertopeng itu menyiksa Arkin. Kemudian seorang petugas polisi datang dan mulai melihat melalui jendela. Dia menemukan mayat cowok Jill yang hancur terkena jebakan. Polisi itu menyuruh pria bertopeng berhenti. Sayangnya anjing di awal film muncul lagi dan merobek tenggorokan petugas. Kembali ke ruang bawah tanah, Arkin berusaha melepaskan mata kail yang dikaitkan di tangan dan di punggungnya. Saat Arkin mendatangi istri Michael, dia mengetahui bahwa pria bertopeng telah memasang satu set bahan peledak di ruang bawah tanah. Dan saat Arkin akan kabur, pria bertopeng masuk ke dalam ruangan mengejar mereka dengan anjingnya. Arkin lalu membakar kertas di tong sampah dan melemparkan tong sampah yang terbakar beserta anjingnya. Arkin berduel lagi dengan pria bertopeng dan berhasil mengalahkannya. Pria bertopeng itu jatuh ke ruang bawah tanah, sementara Arkin menguncinya dari luar. Kali ini Arkin dan Hana dengan cepat menuju pintu mencoba membukanya, tapi kunci itu sudah rusak. Sementara pria bertopeng berusaha mengejar Arkin dengan menembaki pintu. Pria bertopeng kemudian menemukan mereka, tapi itu hanya pantulan mereka di cermin. Dan Arkin melepaskan sebuah jebakan yang membuat pria bertopeng tidak bisa bergerak terkena jebakannya sendiri. Arkin dan Hana berusaha keluar lewat pintu yang ditembaki oleh pria bertopeng itu. Saat mereka berlari, Arkin melihat rombongan mobil polisi lewat. Dia berusaha menyetop mobil, tapi Arkin justru tertabrak mobil polisi. Hana pun diamankan oleh pihak kepolisian, sementara Arkin dibawa mobil ambulan karena terluka. Saat di dalam mobil, Arkin ditanyai oleh seorang petugas polisi tentang identitas pria bertopeng. Arkin mengenali pria itu yang ternyata adalah rekan kerjanya. Kita mengetahui bahwa Arkin setidaknya berhasil mencuri batu permata dari brankas keluarga Michael sebelum tengah malam. Tapi film belum berakhir. Tiba-tiba mobil itu mengalami kecelakaan karena ulah pria bertopeng. Pria bertopeng itu melepaskan ikatan Arkin dan mengajak berduel lagi. Arkin yang tidak bisa melawan akhirnya dimasukkan ke dalam kotak.
Sebenarnya filmnya tidak berakhir di sini ya guys, karena masih ada kelanjutan dari film ini. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila banyak kesalahan, sampai jumpa di video selanjutnya.